Apa yang dipandang? Bahwa kamu telah mati bagi dosa. Manusia, firman Tuhan katakan manusia semua telah berdosa dan telah dan kemuliaan Allah. Itu Roma 3:23. Ini tegaskan kembali, demikianlah hendaknya kamu memandang bahwa kamu telah mati berdosa. Betul, seharusnya kita mati bagi dosa, karena kita orang berdosa. Semua manusia telah berdosa, telah hilang kemuliaan Allah. Firman Tuhan demikian. Tetapi ada tetapinya. Kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus Tuhan. Tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus. Karena Yesus sudah mati bagi kita di kayu salib menebuskan dosa kita. Hendaklah kamu hidup bagi Allah, firman Tuhan katakan. Hidup bagi Allah. Dulu kita hidup dalam dosa. Manusia-manusia lama di sini nih. Jadi ketika kita ditebus oleh darah Yesus, dikudusan suci oleh darah Yesus, ditebus oleh darahnya, hendaklah kamu hidup bagi Allah. 205:17 katakan, jadi yang lama sudah berlalu di sini, hidup lama nih sebelum ditebus. Hidup lama kita nih berlalu, yang baru sudah datang. Hidup bagi Allah yang datang ini dimaksud. Dimaksud di sini. Hidup bagi Allah apa? Yang lama sudah berlalu. Karena kita dalam Kristus sudah tebus oleh darah Yesus. Yang baru sudah datang di sini. Hidup bagi Allah sebenarnya. Itu yang dimaksud. Hendaklah kamu hidup baru. Hidup baru maksudnya. Hidup bagi Allah, hidup baru dalam Kristus Yesus Tuhan. Yang lama sudah berlalu. Tapi kalau kita masih hidup sini, kita bukan hidup bagi Allah lagi dong. Ketika kita masih berdosa kan, semua manusia sudah berdosa, telah hilang kemuliaan Allah. Kita hidup di sini nih, hidup lama nih, dengan perbuatan daging nih, kecemaran, kecederaan, pemecahan, apapun perbuatan daging. Dan Galatia 5:19-21 katakan di sini nih, percekcokan iri hati dan di sini nih. Tapi karena kita sudah datang pada Yesus, kita percaya Yesus bahwa darahnya mensucikan kita, dirubah kita menjadi hidup baru. Yang lama sudah baru, yang baru sudah datang di sini nih. Hidup bagi Allah, bagi Kristus. Ada buah rohnya. Dari sini keinginan daging, buah daging. Tapi kita balik kemari, ingin roh, buah roh. Kasih, sukacita, damai sukacita, penguasaan diri, kesabaran. Di sini nih, ada di sini. Hidup bagi Allah di sini nih. Ada buahnya. Itu yang maksud hidup bagi Allah. Hidup bagi Allah ada perubahan pola berpikir nih. Hidup bagi Allah. Dulu pola berpikir kita jahat mulu, iya kan? Hidup pola berpikirnya negatif tinggi sama orang mulu, jelek-jelekin orang mulu, negatif tinggi mulu gitu loh. Sama orang jelek amat. Kok bilang orang kok jelek amat? Dia kok begini? Dia kok begini? Ngomongin orang begini. Apa yang dikatakan orang negatif mulu nangkepnya. Ini masih hidup lama nih. Jadi kalau kita perhatikan manusia hidup negatif tinggi mulu, ngejelek-jelekin orang mulu, itu masih hidup lama, walaupun orang Kristen masih hidup lama sebenarnya. Belum diperbarui. Kan orang Kristen. Iya, cuma orang Kristen, namanya doang orang Kristen. Tapi pola berpikirnya tetap aja hidup lama. KTP doang Kristen, kan ke gereja. Iya ke gereja, cuma ibadah-ibadah yang rutinitas, kebiasaan. Coba kewajiban aja, tapi hidupnya hidup lama, pola berpikirnya nggak dirubah. Kalau hidup baru, pola berpikirnya dirubah dong sini pola berpikirnya, kan hidup baru, ya kan? Filipi 4:8, semua yang manis didengar, semua yang baik, semua yang indah, pikirkan semua itu di Filipi 4:8. Siapa yang bisa buka silakan? Filipi 4:8 silakan. Seorang buka. Filipi 4:8 silakan. Filipi 4:8. Iya, silakan Abu. Demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Pikirkan semua itu yang tadi itu tuh. Kalau hidup dalam Allah ada pola berpikir yang baru, yang beda dengan yang lama ini. Semua sudah didengar yang baik, yang membangun, sama itu yang dipikirkan.
Kalau kita masih memikirkan hal jahat sini, menjatuhkan orang dengan tinggi, menyakiti orang nih mana masih lama, belum baru, belum hidup gak malah yang gini mah, belum. Hidup baru, pola berpikirnya berubah, pola berpikirnya berubah. Yang beli 4 ayat 8 tadi katakan, itu namanya hidup baru. Coba ada, kemudian yang kedua apa? Perubahan tingkah laku karakternya juga berubah. Nah, ya kan? Roma 12 ayat 2 katakan apa? Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Pembaruan budi ini karakternya berubah, supaya kamu membedakan mana kehendak Allah yang baik dan berguna. Itu yang Tuhan katakan. Hendaklah kamu berubah baik, karakternya berubah. Bukan karakter kasar lagi. Dulu kita udah dosa kasar karakter kita, marah-marahin orang, gentak-gentak orang, ngancem-ngancem orang, nudik-nudik orang. Ini mah karakter lama. Kalau hidup baru semua yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, ini masih hidup lama. Bukan hidup baru, bukan hidup bagi Allah. Kalau hidup bagi Allah, yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Lemah lembut di sini. Ini yang di sini. Karakternya berubah. Kan begitu di tengah-tengah orang kita ada, kita sejuk. Orang bilang enak tuh, ada itu tuh. Ada bapak utapaya enak tuh, kan gitu. Adem tuh, adem, ada bapak utapaya, kan gitu. Seneng tuh kalau dia datang, bapak utapaya datang, tuh amang itu datang, seneng deh, gue seneng. Iya kan? Orang-orang teman-teman kita dengan sabu Tuhan, dengan pasal tahun, iya kan? Moroham amang utapaya, didokon asida, tabuhian, lembut iya, kan? Enak, ada sukacita namanya. Karakter berubah. Nah, itu bagi Allah yang lama baru. Kalau hidupnya di sini suka letak orang, malas sedikit emosi. Loh, si halaki loh, orang itu datang si Badu lah katakan gitu kan. Ini Pak Badu nih, aduh, pada datang dia reseh sih Pak Badu nih datang. Ibu Nina nih kalau datang kok reseh dah. Nggak betah gua datang dia. Ini kan nggak mencerminkan karakter Kristus, nggak mencerminkan hidup yang baru yang gini-gini. Hidup bagi Allah yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Ini seharusnya dengan karakter-karakter yang baru. Karakter dalam Kristus, kita lihat Kristus lemah lembut, disakiti tidak menyakiti, ya kan? Tidak menendang, mengampuni. Inilah karakternya. Perubahan status. Kalau hidup lama ke hidup baru ada perubahan status. Statusnya apa? Tetapi siapa yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Ketika hidup lama kita di sini hidup dalam dosa, ya kan? Semua manusia telah berdosa dan telah hilang kemuliaan Allah di sini posisinya. Tapi karena darah Yesus, kasih Tuhan, darah yang tercurah bagi kita, mengampuni dosa kita sudah berubah. Yang lama sudah baru, yang baru sudah datang. Terus di 8 sampai 9. Ya, 14. ayat 8 sampai 9. Roma 14 ayat 8 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Itulah hidup bagi Allah. Hidup bagi Allah, kita menyerahkan hidup kita untuk melayani Tuhan. Jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati, itu untuk Tuhan. Hidup atau mati untuk Tuhan. Itu hidup bagi Allah. Kita hidup dalam kehidupan kita, kegiatan kita, hidup untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, meninggikan Tuhan. Kita seperti suatu tertulis yang dilihat orang, suatu Kristus yang tertulis, yang dilihat orang. Itulah hidup kita. Hidup bagi Tuhan. Kita mati juga untuk Tuhan. Loh, mati untuk Tuhan bagaimana? Maksudnya kan kita mati, orang melihat, wah ini Pak
sama utang nih. Dia diomongan orang nih, ke masa hidup ini bagus dia. Dia selalu memperhatikan sesama. Dia selalu mendoakan orang. Dia mau kasih kemana-mana, membawa kedamaian. Itu udah namanya hidup untuk Tuhan. Mati juga untuk Tuhan. Kematiannya memuliakan Tuhan. Bukan kalau mati, oh, dia udah mati tuh. Si Pak Tony mati tuh, ya syukurlah. Ribut tuh kalau saya tuh, kalau hidup tuh. Nah, repot kalau begitu. Ibu Minca tuh. Meninggal ya. Meninggal. Oh, bodo amat udah meninggal, syukur udah meninggal. Reseh tuh. Kalau masa hidup reseh, bikin kacau, bikin pecah belah. Nah, repot. Ini kan bukan mati untuk Tuhan nih. Hidup untuk Tuhan, ketika kita hidup, kita memuliakan Tuhan. Kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain, bagi sesama. Ketika kita mati, juga kematian kita memuliakan Tuhan. Menjadi berkat bagi orang lain. Wah, teladan kita ke bawah. Dicontoh orang sampai mati, itu mati bagi Tuhan namanya. Kedua 20 katakan, Paulus katakan gini dalam Galatia 2:20. Namun aku hidup tapi bukan aku sendiri yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam diriku. Aku hidup bukan aku sendiri. Ini bicara apa? Kalau hidup sendiri itu bilang egois. Aku hidup ya wah, hidupku untuk hidupku, semau gua. Itu mah egois, bukan aku. Tapi Paulus nggak demikian. Aku hidup untuk, bukan aku sendiri hidup, tapi Yesus hidup. Yesus yang mengendalikan hidup dalam hidupku. Itu yang dimaksud. Yesus menjadi raja dalam hidupku. Itu yang dimaksud. Yesus yang bertata dalam hidupku. Bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam diriku. Jadi yang berkuasa dalam diriku adalah Kristus. Itu yang dimaksud tadi. Itulah hidup bagi Allah. Entah kita hidup dimanapun, untuk nama Tuhan. Karena kita sudah diperbarui oleh kuasa darah Yesus. Yang lama di sini sudah berlalu, tapi yang baru sudah datang. Yang baru, hidup untuk kemuliaan Tuhan sudah datang. Ini ya yang memuliakan Tuhan. Itu yang firman Tuhan katakan tadi yang saya. Bagiku hidup ada Kristus. Ketika hidup baru ini, di sini hidup yang baru, yang lama sudah baru, yang baru datang. Bisa kita katakan dalam diri kita, hidupku adalah baik Kristus dan aku mati adalah keuntungan. Karena ketika aku mati, ada mahkota kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.